Assalamualaikum warahmatullahi 1106 Keributan besar. Para pengawal memperhatikan reaksi Clarissa Mo. Mereka tidak memberi waktu kepada Clarissa Mo untuk bereaksi. Mereka mendorongnya dan bergegas masuk. Di bawah lingkaran keluarga Mo, Clarissa Mo tidak pernah mengalami perlakuan seperti itu. "Apa yang sedang kalian lakukan?" katanya dengan suara nyaring. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Clarissa Mo marah. "Lihatlah penampilan buruk orang-orang ini, apakah Amandamu berada dalam masalah? Pantas saja Amandamu mau bicara dengannya sekarang. Dia tinggal di sini begitu lama karena dia bersembunyi. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Amandamu dan siapa yang menyebabkannya, dia sangat tertekan ketika dia berpikir bahwa Amandamu memanfaatkannya untuk menghindari masalah, dan dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan dengan bodohnya dimanfaatkan oleh Amandamu. Dia merasa seperti dirinya telah dipermainkan. Memikirkan hal ini, Clarissa Mo juga masuk ke kamar. Para pengawal yang mencari Amandamu sedang menggeledah kamar. Meski kamar suite luas, tidak banyak tempat bagi orang untuk bersembunyi. Clarissa Mo bingung. Setelah melihat sekeliling, dia menunjuk ke kamar tidur dan berkata kepada mereka, "Pergi ke kamar tidur dan lihat-lihat. Mungkin dia bersembunyi di kamar tidur." Pengawal itu mendengarnya dan segera lari ke kamar tidur. Pengawal utama memutar pegangan pintu dan menemukan bahwa itu tidak bisa bergerak, jadi dia menoleh dan berkata, "Pintu dikunci dari dalam dan tidak bisa dibuka." Keinginan kuat untuk membalas dendam dari lubuk hati, Clarissa Mo menunjuk ke pintu kamar tidur dan berkata, "Amanda ada di dalam. Dia masih di ruang tamu saat kalian mengetuk pintu. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, dia ada di dalam." Para pengawal itu saling memandang, dan akhirnya seseorang berkata, "Aku akan menelepon Tuan Xie." Meskipun mereka sedang mencari orang di mana-mana, memang benar Eriko Xie dari awal sudah berpesan dan memerintahkan mereka untuk tidak menyakiti Amandamu. Jika mereka dengan paksa menerobos saat ini, mereka dapat melukai orang di dalam, jadi mereka harus menjelaskan situasinya kepada Eriko Xie sebelum membuat keputusan. Di kamar tidur, Amandamu berdiri di depan pintu, mendengarkan gerakan di luar. Dia mendengar percakapan Clarissa Mo dengan mereka dengan jelas. Ini juga yang diharapkan. Dia tidak pernah mengharapkan Clarissa Mo membantunya, jadi ketika dia tahu bahwa orang itu bukan James Gu, dia segera berlari ke kamar tidur. James Gu mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Hal terpenting yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunda waktu. Setelah James Gu datang, semuanya bisa diselesaikan. Namun, mereka sudah menelepon Eriko Xie. Bagaimana jika Eriko Xie datang sebelum James Gu? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar. Langkah kaki naik dan turun, dan terlihat jelas bahwa sejumlah besar orang datang dan perlahan mendekat. Amanda memulai gemetar, mungkinkah James Gu? "Yo, begitu banyak orang. Sangat ramai." Suara laki-laki terdengar dari luar. Wajah Amandamu senang, itu suara James Gu. Ia sengaja menaikkan volume agar Amandamu tahu bahwa ia akan datang, agar Amandamu merasa tenang. Amandamu menghela nafas lega, dan mengangkat tangannya untuk membuka pintu, tetapi mendengar suara lain dari jauh, "Wah, begitu ramai di sini, ada hal menarik apa di ruangan ini?" Tangan yang hendak membuka pintu membeku. Itu adalah suara Eriko Xie. Yang terburuk terjadi ketika anak buah Eriko Xie dan James Gu berhadapan. Sisi baiknya, ini adalah wilayah James Gu, dan Eriko Xie seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk membawanya pergi di depan James Gu. Kecuali kalau Eriko Xie akan membawanya pergi bahkan jika dia membuat keributan besar. 1107 Jangan biarkan orang masuk ataupun keluar. Jantung Amandamu hampir meloncat keluar. Dia gugup tentang apa yang terjadi di luar. Eriko Xie masuk dan berkata, "Ternyata itu Direktur Gu." James Gu tidak menghindar, dan dia berkata, "Ini adalah Tuan Xie." Eriko Xie menjangkau James Gu, "Lama tidak bertemu. Bukankah aku pernah melihatmu di meja depan sebelumnya?" James Gu mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengannya. Dia tahu Eriko Xie akan mengadakan pesta hari ini, tetapi tidak tahu bahwa pesta yang diadakan Eriko Xie bukanlah pesta formal, melainkan pesta pertunangan. Dan masih bertunangan dengan Amandamu. Jika Eriko Xie berhasil menyelesaikan pesta, bukankah papan nama James Gu akan hancur? Kelak,
Tidak ada wajah untuk bertemu Amanda Mu dan Ricky Mo. Lucy Sen pasti tidak akan melepaskannya. Pikiran ini membuat James Gu gatal karena marah, dan semakin dia memikirkannya, semakin gila. Semakin marah James Gu, ketika bersalaman dengan Eriko Xie, sepertinya memiliki dendam, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Eriko Xie tidak lebih baik darinya. James Gu memegangnya dengan erat, dan Eriko Xie juga memegangnya dengan erat. Terlebih lagi, Eriko Xie masih berbicara dengan James Gu, bukankah kamu baru saja bertemu denganku? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Aku tidak menyangka Tuan Gu begitu memperhatikan urusanku. Aku benar-benar tersentuh. Karena begitu tersentuh, ayo kita minum bersama. Jarang ada kesempatan seperti ini. Tuan Xie harus memberiku kehormatan ini kan? James Gu berkata sambil tersenyum. Jika dia tidak merasakan betapa sakitnya tangannya saat dicubit, Eriko Xie akan mempercayai James Gu. Lain hari, kurasa ini bukan hari yang baik untuk minum, ini hari baik untuk menikah. Ekspresi Eriko Xie begitu dalam sehingga dia mencoba melepaskan tangan James Gu. James Gu adalah orang yang bijaksana. Jika dia menghabiskan waktu bersamanya di sini, hari baik Eriko Xie akan hancur. Eriko Xie mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Jadi, dia tidak akan bersikap baik lagi. Dia tidak bisa mendapatkan keuntungan jika dia terus bersikap baik lebih lama lagi. Tentu saja, James Gu mengerti bahwa Eriko Xie tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Dia ingin menghadapinya. Tapi James Gu terus mengganggunya dengan kata-katanya, aku melihat primbon sebelum keluar hari ini. Itu tidak cocok untuk menikah. Selain itu, apa bagusnya pernikahan? Kamu tidak boleh demi seseorang lalu mengorbankan semua hal, bukan begitu? Dan Eriko Xie menyela dia secara langsung, jangan bicara omong kosong. Ketika suara itu keluar, Eriko Xie melambaikan tangannya, dan orang-orang di belakangnya mulai bertarung. Mengetahui bahwa pertempuran sengit mungkin terjadi, James Gu melambaikan tangannya, tutup pintunya. Jangan biarkan orang masuk, dan juga keluar. Orang tidak bisa dibiarkan dibawa pergi Eriko Xie, dan pertarungan juga perlu, tapi Jade Imperial masih akan terus berbisnis di masa depan. Perkelahian akan memengaruhi bisnis, jadi tutuplah pintu dan berkelahi di dalam. Clarissa Mo, yang sebelumnya bersembunyi di samping menonton keramaian, awalnya ingin memanfaatkan kekacauan itu, tetapi sekarang James Gu memerintahkan pengawal untuk berjalan mendekat dan menutup pintu. Clarissa Mo begitu ketakutan sehingga kakinya lemas, menyingkir, aku ingin keluar. Pengawal itu juga mengikuti James Gu untuk waktu yang lama, dan melirik Clarissa Mo, serahkan ponselnya. Clarissa Mo bertanya, apakah aku bisa pergi kalau menyerahkan ponselku? Pengawal itu mengulurkan tangannya dengan tidak sabar, cepatlah. Clarissa Mo takut mati. Begitu banyak orang di ruangan ini yang bertarung. Pada saat itu, mereka tidak memiliki mata, dan dialah yang benar-benar akan terluka. Lagi pula, baik James Gu maupun Eriko Xie tidak bisa diganggu sembarangan. Jadi dia mengeluarkan ponselnya. 1108 tampilan putus asa ini. Setelah Clarissa Mo menyerahkan ponsel, dia berkata, buka pintu dan keluarkan aku. Pengawal itu menyimpan ponsel di sakunya, dan berkata dengan hampa, Direktur Gu tadi berkata bahwa tidak ada orang yang akan masuk atau keluar. Nona, berada di Jade Imperial. Harap ikuti aturan Jade Imperial. Kamu, Clarissa Mo tidak menyangka seorang pengawal begitu lihai dan tidak masuk akal. Pengawal itu berdiri di dekat pintu, tidak memperhatikan Clarissa Mo. Alasan utama mengapa dia menyita ponsel Clarissa Mo adalah untuk mencegah Clarissa Mo menelepon polisi. Clarissa Mo sudah panik sekarang, dia tidak menyangka ini sama sekali, dan baru terpikirkan ini setelah menyerahkan teleponnya. Tapi sudah terlambat, dia tidak punya pilihan lain, jadi dia hanya bisa menemukan sudut untuk bersembunyi, berharap dia tidak akan disakiti oleh mereka. Di dalam kamar tidur, Amanda Mu mendengarkan gerakan di luar lewat pintu. Saat ini, mendengarkan gerakan di luar semakin keras, dia tahu telah terjadi perkelahian di luar. Dia lelah berdiri sebelumnya dan sudah duduk di tanah. Sudah lumayan pulih sekarang. Dia bangkit, mengulurkan tangan untuk memutar pegangan pintu, membuka celah pintu, dan melihat keluar dengan hati-hati melalui celah itu. Seluruh ruangan penuh dengan orang.
Itu harusnya memungkinkan untuk melarikan diri dari kekacauan. Amandamu menutup pintu lagi, perlahan, berencana untuk buru-buru keluar. Tidak butuh waktu lama sebelum dia membuka pintu lagi, dan berjalan keluar tanpa terlihat, membungkuk dengan lembut. Dia meletakkan topi sweater di kepalanya dan berjalan perlahan di sepanjang dinding menuju pintu. Clarissa Mo telah menyusut ke dinding karena takut terluka, matanya terus melihat sekeliling. Karena itu, dia adalah orang pertama yang melihat Amandamu. Dia merasa dirinya tinggal di sini sekarang, semua berkat Amandamu. Oleh karena itu, begitu dia melihat Amandamu, dia berteriak dengan nada balas dendam, "Amanda ada di sini," dia keluar. Amandamu hampir sampai di depan pintu, dan raungan Clarissa Mo membuat semua orang memperhatikan Amandamu. Amandamu menempel di tembok, tidak bisa bergerak. "Tangkap dia, jangan sakiti dia," suara Erikosie terdengar dari kerumunan. Ada begitu banyak orang di ruangan itu sehingga Amandamu belum melihat Erikosie. Kemudian, James Gu berkata dengan lantang, "Jaga Amanda. Jika dia tertangkap, kalian tidak akan mendapat bonus akhir tahun, dan kalian semua akan kelaparan pada waktu Imlek." Begitu suara James Gu keluar, anak buahnya bergegas ke Amandamu untuk melindunginya dan menghentikan anak buah Erikosie yang datang untuk menangkap Amandamu. Amandamu dilindungi oleh mereka, berhenti, dan kemudian berjalan keluar dengan merapat di dinding. Kakinya masih belum fleksibel, jadi dia berjalan sangat lambat. Clarissa Mo mendatangi Amandamu dalam kekacauan dan menghentikannya pergi. "Mau pergi kemana?" Amandamu memandang Clarissa Mo dengan dingin, "Minggir." Pandangan Clarissa Mo tertuju pada kakinya, matanya penuh keengganan dan kebencian. "Apa yang terjadi dengan kakimu?" Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan menendang kaki Amandamu dengan keras. Auca, Amandamu hanya merasakan kakinya mati rasa, sehingga tidak bisa mendapatkan kekuatannya, dia jatuh ke tanah dengan suara mendengus. Clarissa Mo berjongkok di depannya dan berkata dengan gembira, "Apakah kamu lumpuh?" Amandamu duduk di tanah dan menatap Clarissa Mo dengan mata dingin, "Apakah Eriko memberimu keuntungan?" "Tidak," Clarissa Mo menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, "aku tidak butuh keuntungan apapun, aku hanya merasa senang melihatmu dengan tatapan putus asa." 1109 Aku membantumu. Amandamu memandang Clarissa Mo dengan ekspresi tenang, "Apakah aku menyinggung perasaanmu?" Clarissa Mo tersenyum tipis, lalu dengan dingin berkata, "Aku hanya membencimu ketika aku melihatmu, latar belakang keluargamu tidak bagus, tapi ada begitu banyak orang yang menjagamu. Aku jelas dari keluargamu, lebih dari itu, aku juga." Dia sepertinya mengalami depresi untuk waktu yang lama, dan akhirnya punya jalan keluar untuk melampiaskan amarahnya, dia terus berbicara tanpa henti. Amandamu memotong Clarissa Mo, menatap mata Clarissa Mo, dan berkata dengan jelas, "Jadi, kamu iri padaku." Ini bukan pertanyaan, tapi kalimat pernyataan. Kata-kata Clarissa Mo begitu lugas sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa dia cemburu. Cemburu pada kebaikan Ricky Mo padanya, keinginan Erikosie untuk menikahinya, dan James Gu melindunginya. Cemburu padamu. Bercanda, apakah aku ini Clarissa Mo perlu cemburu padamu? Clarissa Mo, seolah-olah dia telah diinjak-injak di tempat yang sakit, mengangkat suaranya dan suaranya tajam. Amandamu berkata dengan tenang, "Bukan cemburu, itu sakit. Apa hubungan antara orang bersikap baik padaku dengan dirimu?" Clarissa Mo mendengus, "Kamu sakit." Aku sakit." Amandamu menatap kakinya, dengan wajah tenang, "Bukankah kamu menghentikanku di sini dengan sengaja karena ketidaknyamanan pada kakiku?" Clarissa Mo tertegun dan tidak bisa membantahnya. Amandamu mencibir dingin. Mereka yang dibesarkan di keluarga kaya selalu sombong, bandel, dan mereka tidak bertindak sangat mulia, semuanya hanya terlihat bersikap berani dan bermartabat. Orang-orang Erikosie dan James Gu telah menjadi satu kelompok, dan tidak ada yang punya niat untuk peduli pada Amandamu dan Clarissa Mo. Amandamu berjalan berkali-kali hari ini, dan Clarissa Mo baru saja menendangnya. Kakinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa berdiri, jadi dia hanya bisa duduk di tanah. Jika bukan karena begitu, karena Clarissa Mo, dia bisa memukul dua orang. Tapi kenyataannya dia dihentikan di sini oleh Clarissa Mo. Clarissa Mo, yang sudah lama terdiam, tiba-tiba berkata lagi,
tidak peduli seberapa banyak yang kamu katakan, itu hanya alasan untuk memaafkan dirimu sendiri. Penampilanmu yang sok itu benar-benar menyebalkan. Amandamu menatapnya, siapa yang ingin kamu sukai? Clarissa Mo pada awalnya tidak masuk akal, dan hatinya merasa lemah. Sebaliknya ketika Amandamu tenang, hatinya semakin frustasi. Dia melirik ke sana, dan setelah melihat Erikosie, dia mengulurkan tangan dan menyeret Amandamu ke arah Erikosie. Apa yang kamu lakukan? Amandamu terkejut, mengerutkan dahi dan melihat ke Clarissa Mo. Dia bersandar di dinding untuk beristirahat, berpikir dalam hatinya apakah Ricky Mo akan mengirim seseorang, tapi dia diseret seperti ini oleh Clarissa Mo. Aku membantumu. Clarissa Mo mencibir, lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Bagus sekali Eriko menginginkanmu. Kakak ketiga belum datang. Apakah kamu masih mengandalkannya? Pada saat inilah baru terpikir dalam benak Clarissa Mo. Dia selalu takut pada Ricky Mo dan tahu gayanya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia juga mengerti dari kontak sebelumnya dan kejadian selanjutnya bahwa Ricky Mo sebenarnya lebih peduli pada Amandamu, tetapi Amandamu sudah ada di sini. Sudah lama sekali dan Ricky Mo belum terlihat, jadi dia pasti benar-benar tidak diinginkan. Meskipun Erikosie adalah anak dari Dodisie dan memiliki latar belakang keluarga yang baik, ia adalah seorang playboy terkenal, ia tertarik pada Amandamu sekarang, dan itu hanya untuk bersenang-senang. Ketika dia lelah bermain, dia akan menendang Amandamu, dan dia sangat senang ketika memikirkannya. 1110 Apakah ada terluka? Meski Amandamu tidak akan terlalu banyak berpikir karena kata-kata pendek Clarissa Mo, hatinya masih mendadak tercekat setelah mendengarkan ucapan Clarissa Mo. Siapapun yang mengenal Ricky Mo pasti tahu gayanya. Dengan pengertian Ricky Mo, dia seharusnya sudah datang sejak lama. Namun, dia belum datang. Meskipun Ricky Mo tidak datang, dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Amandamu meraih tangan Clarissa Mo yang sedang menariknya, menoleh, dan menggigit tangan Clarissa Mo. Aha, Clarissa Mo berteriak kesakitan dan melepaskan Amandamu. Clarissa Mo melirik tanda gigi berdarah di tangannya, dan menatap Amandamu dengan garang, kamu berani menggigitku. Amandamu menggerakkan lengannya yang sakit olehnya, aku berani menggigit lagi kalau kamu datang. Clarissa Mo sangat marah, dia mengangkat tangan dan menunjuk pada Amandamu. Tanpa diduga, saat ini pintu dibuka dari luar. Clarissa Mo dan Amandamu menoleh untuk melihat ke arah pintu. Orang yang berjalan di depan semuanya hitam, dengan wajah terlihat dingin, penuh dengan aura jahat. Kakak ketiga, Clarissa Mo menyaksikan Ricky Mo, yang tadi disebutkan olehnya, muncul di hadapannya, dan dia masih kaget untuk sementara waktu. Ricky Mo bahkan tidak melihatnya, dan berjalan langsung ke Amandamu, seolah-olah dia tidak melihat Clarissa Mo, berjalan melewati samping Clarissa Mo begitu saja. Clarissa Mo membuka mulutnya. Awalnya dia ingin berbicara dengan Ricky Mo, tetapi dia tidak berani berbicara. Ricky Mo menghampiri Amandamu dan berjongkok. Dia mengulurkan setengah dari tangannya dan memeluknya. Dia bertanya dengan tenang, apakah ada terluka? Dia khawatir dengan cedera Amandamu dan tidak berani menyentuhnya begitu saja. Amandamu menggelengkan kepalanya dan menatapnya lekat-lekat. Dia sudah lama tidak melihatnya. Baik itu dengan Dodisie atau dengan Kenzoli, dia tidak pernah takut. Tetapi ketika dia melihatnya saat ini, dia menyadari bahwa dia sebenarnya masih takut kalau tidak melihatnya lagi. Baru kemudian Ricky Mo mengulurkan tangannya dan dengan lembut memeluk dan menggendong Amandamu. Amandamu mengangkat lehernya ke atas dan bersandar di lengannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ricky, akhirnya kamu sampai di sini. James Gu berkata dengan sedikit kegembiraan. Untungnya, Ricky Mo datang tepat waktu, jika tidak, dia tidak tahu berapa lama dia akan menghabiskan waktu di sini bersama Erikosie. Bagaimanapun, itu juga mempertahankan reputasinya. Ketika Erikosie melihat Ricky Mo datang, dia tahu bahwa niatnya akan gagal, tetapi dia masih belum rela dan ingin pergi ke Ricky Mo. James Gu dengan cepat menariknya, kenapa pergi, kita mengobrol lagi. Erikosie melepaskan tangannya, siapa yang ingin mengobrol denganmu? Aku hanya ingin bicara denganmu. Kenapa? Dia menyeret Erikosie untuk menghentikannya mencari Ricky Mo. Aku pergi duluan, dan aku akan kembali lagi,
Setelah Ricky Mo mengatakan ini kepada James Gu melalui kerumunan, dia menggendong Amanda Mu dan berjalan keluar. Clarissa Mo dengan enggan mengikuti, melihat Ricky Mo berjalan lebih cepat dan lebih cepat setelah keluar, dia kemudian berteriak, "Kakak ketiga." Mendengar nama asing yang sudah lama hilang ini, Ricky Mo berhenti sejenak dan kembali menatap Clarissa Mo. Clarissa Mo melihat Ricky Mo akhirnya menoleh untuk melihatnya, dia sangat gembira, dan buru-buru berjalan ke arahnya, "Kakak ketiga, bagaimana kabarmu?" Dia sangat sadar bahwa mata Ricky Mo menunjukkan ketidaksabaran, jadi dia melirik Amanda Mu, "Ada banyak orang di dalam barusan, dan aku tidak punya kesempatan untuk berbicara denganmu dan kakak ipar." Amanda Mu memandang Clarissa Mo, wanita ini benar-benar kurang ajar. Dia tidak berniat untuk peduli dengan Clarissa Mo, tapi Clarissa Mo sangat tidak tahu malu sehingga dia tidak ingin peduli juga tidak bisa. Selanjutnya bab 1111 apakah itu baik atau buruk?